Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita kaji mulai dari ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a. Dan ingatlah ketika kami memberi umat manusia rahmat setelah malapetaka, massathum yang menimpa mereka, idza lahum makrun fi ayatina, ternyata mereka memiliki makar terhadap ayat-ayat kami. Qulillahu asra'u makra, katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala lebih cepat dalam membalas makar. Inna rasulana yaktubuna ma tamkurun, sesungguhnya utusan-utusan kami dari kalangan malaikat mencatat apa yang kalian makarkan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum kasihhati ba'dal maradi wal ghina ba'dal fakri wal amni ba'dal khawfi nasu ma asabahum min ad-dharra wa lam yashkuru ala ar-rakha'i war rahmati bal istamarru fi tughyanihim wa makrihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ketika kami memberi rahmat kepada umat manusia setelah malapetaka yang menimpa mereka, seperti kami beri kesehatan setelah sebelumnya sakit, kami beri kekayaan setelah sebelumnya miskin, kami beri rasa aman setelah sebelumnya dilanda rasa takut. Ternyata mereka lupa dengan malapetaka yang pernah menimpa mereka dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan kesenangan yang didapatkan. Bahkan mereka terus-menerus dalam perbuatan zalim mereka dan makar mereka. Wa lihada qala idza lahum makrun fi ayatina
yas'auna bil batili liyubtilu bil haq. Ternyata mereka memiliki makar jahat terhadap ayat-ayat kami. Mereka berusaha membela kebatilan dan menolak kebenaran. Qulillahu asra'u makra fa inal makra as-sayyi'ah la yahiku illa bi ahlihi fa maqsuduhum munaqisun alaihim. Naam, walam yaslamu min at-tabi'ah bal taktubul malaikatu alaihim ma ya'malun wa yusihi Allahu alaihim thumma yujazihimu Allahu alaihi awfaral jazai. Katakanlah, Allah lebih cepat dalam membalas makar. Sesungguhnya makar yang jahat tidak akan menimpa kecuali orang yang melakukannya sendiri. Maka tujuan mereka akan terbalik, memadaratkan mereka, dan mereka tidak akan selamat sama sekali. Bahkan para malaikat akan mencatat apa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghitung sebagai kejahatan untuk mereka dan akan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, fiha fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula. Qala Ibnul Jauzi rahmata'ala, sababu nuzuliha anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma da'a ala ahli Makkah bil jadbi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ala ahli Makkah bil jadbi faqahitu sab'a sinina faqahitu sab'a sinina atahu Abu Sufyan faqala ud'u lana bil khasbi fa in akhsabna atau fa in uhsibna. Nah, fa in uhsibna saddaqnaka fada'a lahum fasuqu walam yu'minu dzakarahu al-Mawardi Saya ulangi, sababu nuzuliha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ala ahli Makkah bil jadbi
faqahitu sab'a sinina atahu Abu Sufyan faqala ud'u lana bil khasbi fa in uhsibna saddaqnaka fada'a lahum fasuqu wa lam yu'minu dzakarahu al-Mawardi. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah bahwa sebab turunnya ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan kejelekan untuk penduduk Makkah agar ditimpa kekeringan, maka penduduk Makkah mengalami kekeringan selama 7 tahun. Datanglah Abu Sufyan menghadap beliau. Abu Sufyan masih kafir saat itu. Dan berkata, doakanlah kebaikan untuk kami agar kami mendapatkan kesuburan. Jika tempat kami subur, kami akan membenarkan kenabian dan kerasulan. Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk penduduk Mekah. Maka hujan pun turun. Tapi mereka tetap tidak beriman. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Jadi ayat ini menjelaskan keadaan orang-orang musyrik Makkah. Ketika Rasul SAW mendoakan kejelekan untuk mereka, ditimpa kekeringan karena kedzaliman mereka, maka doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Makkah yang musyrik saat itu ditimpa kekeringan selama 7 tahun. Tapi setelah itu kemudian Abu Sufyan menghadap Nabi SAW minta agar didoakan kebaikan, agar diturunkan hujan, agar subur dan tidak kekeringan. Kalau memang doa beliau dikabulkan, subur dan tidak kekeringan, maka mereka berjanji akan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah didoakan dan hujan turun, mereka tidak beriman. Itulah yang dimaksud manusia ketika kami beri rahmat setelah mendapatkan malapetaka yang menimpa, ternyata mereka masih memiliki makar jahat terhadap ayat-ayat kami. 6. Taib. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Qala al-mufassiruna, qala al-mufassirun, qala al-mufassiruna al-muradu bin nasi hahuna al-kuffar. Berkata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Nah, bukan manusia secara umum, tetapi orang-orang kafir. Merekalah yang tidak bersyukur, malah membuat makar jahat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Fil muradi birrahmati wadh-dharra'i thalathatu aqwal. Fil muradi birrahmati wadh-dharra'i thalathatu aqwalin.
fil muradi bir rahmati wal dharra'i thalathatu aqwalin. Maksud rahmat dan ad-dharra dalam ayat ini ada 3 pendapat. Ahaduha anna rahmata al-afiyatu was-sururu. Anna rahmata al-afiyatu was-sururu wad-dharra'a al-faqru wal-bala'u. Wad-dharra'a al-faqru wal-bala'u. Qalahu Ibnu Abbas. Qalahu Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama, rahmat dalam ayat ini maksudnya ialah sehat walafiat dan kesenangan. Ad-dharra maksudnya ialah kemiskinan dan bencana. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau kita pakai pendapat yang pertama, maka makna ayat ini ialah ingatlah ketika orang-orang kafir kami beri rahmat, yakni sehat walafiat dan kesenangan, setelah sebelumnya mendapatkan ad-dharra, yakni kemiskinan dan bencana. Ternyata mereka memiliki makar jahat terhadap ayat-ayat kami. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ats-tsani ar-rahmatu al-islam wad-dharra'u al-kufr wa hadza fi haqqil munafiqin wa hadza fi haqqil munafiqina. Qalahu al-Hasan. Ar-rahmatu al-islam wa dharra'u al-kufru wa hadza fi haqqil munafiqin. Qalahu al-Hasan. Pendapat yang kedua, yang dimaksud rahmat dalam ayat ini ialah Islam. Yang dimaksud dengan ad-dharra ialah kekufuran. Dan ini untuk orang-orang munafik. Ini pendapat Al-Hasan rahimahullah. Jadi kalau kita menggunakan pendapat yang kedua, maka makna ayat ini ialah ingatlah ketika kami memberi orang-orang munafik rahmat, yakni masuk Islam, setelah sebelumnya mendapatkan ad-dharra, yakni kafir. Ternyata mereka memiliki makar jahat terhadap ayat-ayat kami. Nah, ini adalah orang munafik. Barakallahu. Ats-tsalits, yang ketiga, anna rahmata al-khasbu. Anna rahmata al-khasbu wa dharra'a al-jadbu. Wa dharra'a al-jadbu. Qalahu ad-Dhahhak rahimahullah. Pendapat yang ketiga, bahwasanya rahmat dalam ayat ini ialah al-khasbu, subur, makmur. Sedangkan ad-dharra ialah ajad, kekeringan dan kelaparan. Ini pendapat ad-Dhahhak rahmatullah. Jadi kalau kita pakai makna yang ketiga ini, maka ayat ini artinya ialah, dan ingatlah ketika kami beri manusia itu rahmat, yakni subur dan makmur,
setelah sebelumnya mengalami adhara, yakni kekeringan dan kelaparan, ternyata mereka memiliki makar jahat terhadap ayat-ayat kami. Ini pendapat Ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala. Tiga-tiganya saling melengkapi, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya manusia itu memang banyak yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lupa dengan dulunya ketika mereka masih menderita, begitu dapat kesenangan lupa, tidak bersyukur, malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Fil muradi bil makri hahuna arba'atu aqwal. Fil muradi bil makri hahuna arba'atu aqwalin. Yang dimaksud makar dalam ayat ini ada 4 pendapat. Fil muradi bil makri hahuna arba'atu aqwal. Ahaduha, yang pertama, annahu al-istihza'u wa takdzibu. Annahu al-istihza'u, pakai hak, al-istihza'u wa takdzibu. Qalahu Mujahid wa Muqatil. Jadi makar menurut pendapat yang pertama adalah mengolok-olok dan mendustakan ayat-ayat Allah. Ini pendapat Imam Mujahid dan Muqatil. Jadi kalau kita menggunakan pendapat yang pertama ini, maka makna ayat ialah idza lahum makrun fi ayatina. Ternyata mereka memiliki makar terhadap ayat-ayat kami, yakni mengolok-olok dan mendustakan ayat-ayat kami. Asani annahu al-juhudu waraddu. Annahu al-juhudu waraddu. Qalahu Abu Ubaidah. Yang kedua, bahwa makar di sini artinya ialah menentang dan menolak. Ini pendapat Abu Ubaidah rahimahullah. Jadi maknanya kalau menurut pendapat yang kedua, idza lahum makrun fi ayatina. Ternyata mereka memiliki makar terhadap ayat-ayat kami, yakni menentang dan menolak ayat-ayat kami. Atsalis, yang ketiga, annahu idhafatun ni'ami ila ghairillahi. Annahu idhafatun ni'ami ila ghairillahi. Fayaquluna suqina binau'i kada. Nau pakai hamzah, ya. Binau'i kada pakai hamzah, bukan ain. Fayaquluna suqina binau'i kada. Qalahu Muqatil ibnu Hayyan. Saya ulangi, annahu idhafatun ni'ami ila ghairillahi. Fayaquluna suqina binau'i kada. Qalahu Muqatil ibnu Hayyan. Makna yang ketiga, makar ialah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Mereka mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan itu.
Ini pendapat Imam Muqatil Ibnu Hayyan. Jadi kalau kita artikan ayat ini, idza lahum makrun fi ayatina. Ternyata mereka memiliki makar terhadap ayat-ayat kami. Yakni mereka menganggap nikmat-nikmat itu bukan dari Allah, tapi dari selain Allah. Dengan mengatakan hujan ini turun dengan sebab bintang. Ini pendapat Imam Muqatil Ibnu Hayyan. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabnya bintang. Di lama kekeringan terus hujan turun, katanya ini adalah turun dengan sebab bintang, bukan dengan sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Arabi yang keempat. Annal makra an-nifaq. Dzakarahu al-Mawardi. Dzakarahu al-Mawardi. Bahwasanya makna makar dalam ayat ini ialah an-nifaq, kemunafikan. Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita artikan idza lahum makrun fi ayatina, ternyata mereka memiliki makar terhadap ayat-ayat kami, yakni mereka bersikap munafik terhadap ayat-ayat kami. Pura-pura mengimani tapi sebetulnya mengkufuri. Ini pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. 4 pendapat tadi saling melengkapi semua. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasanya orang kafir dan orang munafik mereka benar-benar memiliki makar yang jahat terhadap ayat-ayat Allah, yakni mengolok-oloknya, mendustakannya, menentangnya, menolaknya, bahkan bersikap munafik terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-faidatu al-khamisah, faedah yang kelima. Fiha annal jazaa min jinsil amal. Fiha annal jazaa fi jinsil amal. Fiha annal jazaa fi jinsil amal. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya balasan itu sejenis dengan amalannya. Mereka membuat makar jahat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala membalas makar jahat mereka. Qulillahu asra'u makra. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala lebih cepat dalam membalas makar. Jadi senjata makan tuan. Jadi mereka membuat makar jahat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah balas makarnya kembali kepada mereka. Fa innal makra as-sayyi, terus fa innal makra as-sayyi'a la yahiqu illa bi ahlihi. Fa innal makra as-sayyi'a la yahiqu illa bi ahlihi. Karena makar yang jahat tidak membahayakan kecuali untuk orang yang membikinnya sendiri. Senjata makan tuan. Orang yang membuat makar jahat maka akan terkena apa ini? Akibat jeleknya sendiri. Al-faidatu as-sadisah. Al-imanu bil malaikatil hafadhah. Al-imanu bil malaikah al-hafadhah. Mengimani adanya malaikat yang menjaga hamba. Nah, jadi para malaikat al-hafadhah itu bertugas untuk menulis apa saja yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inna rasulana
yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya rasul-rasul kami atau utusan-utusan kami dari kalangan malaikat penjaga mencatat apa yang kalian makarkan. Mari kita mengimani adanya apa ini? Al-malaikatu al-hafadhah, malaikat-malaikat penjaga yang tugasnya ialah mencatat amalan-amalan hamba. Al-faidatu as-sabi'ah, faedah yang ketujuh, wujubus syukri ala jami'i ni'amillahi. Wujubus syukri ala jami'i ni'amillahi. Wujubus syukri ala jami'i ni'amillahi wa adamul kufri biha, wa adamul kufri biha walau kanat qalilatan wa yasiratan. Wa adamul kufri biha walau kanat qalilatan wa yasiratan. Wajib mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat tersebut walaupun sedikit dan ringan. Jadi kalau kalian asalnya sakit kemudian dikasih kesembuhan, apa yang harus dilakukan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengkufuri Allah. Kalau kalian asalnya miskin kemudian menjadi kaya, apa yang kalian lakukan? Mensyukurinya dan jangan mengkufurinya. Kalau asalnya kalian diliputi oleh rasa takut karena negaranya tidak aman, banyak ancaman, kemudian menjadi aman sentosa, apa yang harus kita lakukan? Mensyukuri nikmat dan tidak mengkufurinya. Nah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasu ma asabahu minad-dara wa lam yashkuru wa ala raha wa rahmah bal istamar fi tughyanihim wa makrihim. Kebanyakan manusia lupa dengan musibah-musibah yang pernah menimpa mereka dan tidak mensyukuri Allah ketika mereka mendapat kesenangan dan rahmat, malah terus-menerus berbuat zalim dan melakukan makar jahat. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu